Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah, dan juga menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya takwa. Kalau ada orang mengaku bertakwa tapi berbuat maksiat, itu namanya belum bertakwa kepada Allah. Ada orang mengaku bertakwa kepada Allah tapi meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Sholat ditinggalkan, mungkin tidak semuanya, sekali dua kali, itu namanya belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan yang lainnya juga sama. Dalam berdagang, kalau orang mengaku bertakwa kepada Allah, kok dia dagangnya, caranya, bisnisnya kok ada unsur kebohongan, berarti dia belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang namanya takwa itu mencakup dan meliputi semua urusan kula lan panjenengan dalam sehari-hari. Artinya takwa itu dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bermuamalah atau bergaul, dan dalam kondisi apapun seseorang itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW menerangkan kepada para sahabat, ittaqillaha haitsuma kunta. Hei sahabat, wahai fulan, ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, bagaimanapun kondisinya. Dalam dagang, ya, diperintahkan, atau orang beriman punya kewajiban untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam belajar dan mengajar, baik yang di pondok pesantren ataupun di tempat-tempat kajian atau majelis-majelis taklim, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dalam urusan rumah tangga, suami istri, yang suami kaitannya dengan istri, istri kaitannya dengan suami, orang tua kaitannya dengan anak, anak juga kaitannya dengan orang tua, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi sendiri atau banyak orang, diperintahkan juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Dalam kondisi apapun kita ini punya kewajiban untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, mengembalikan semua urusan yang kita alami, kita hadapi ini dikembalikan menurut hukum Allah. Yen aku karo bojoku ngene iki piye ya nurut hukumnya Allah sing bener. Nek aku dadi istri nang bojone piye ya sikapnya seorang istri kepada suaminya nurut tatanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengingatkan, hai sumakunta, dimanapun berada. Didik anak, apa anake salah langsung dikuampleng. Karena rasa gemes campur jengkel, campur aduk. Maaf, ya tangannya ya melu, fisiknya ikut, ucapan lisannya juga keluar. Nah, ini juga sebagai orang mengaku beriman punya kewajiban untuk bertakwa dalam hal seperti itu. Sampai-sampai ada ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Dalam urusan persaudaraan, tetanggan, kekancan, baik tetangga dekat, tetangga jauh, baik tetangga yang sesama saudara beriman, ya, ataupun tetangga dalam artian yang jauh, atau sanak, atau kadang belum pernah kenal,
atau tetanggaan apa saudara sama teman bisnis, teman bekerja, teman bergaul. Kalau sama-sama orang beriman, mereka punya kewajiban untuk bertakwa, saling menjaga. Sampai-sampai dalam satu hadis juga pernah kita bahas juga, wong telu lenggah bareng apa kumpul bareng ngaku iman kabeh. Ndak boleh. Kalau mengaku beriman, ndak boleh yang dua berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga ini ngerti atau mendengar. Atau yang dua ini menggunakan bahasa asing yang orang ketiganya tidak paham. Tidak boleh. Maka dalam urusan saudara duduk bertiga lenggah bareng itu pun ada kewajiban untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah dalam urusan duduk bertiga itu bagaimana? Dan seterusnya. Muslimin rahimakumullah. Ya. Kemudian kelanjutannya dari hadis itu apa? Wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau ada orang punya salah, kula lan panjenengan pernah berbuat salah. Tidak ada toh orang yang bersih dari salah itu. Wong jelas-jelas Nabi sudah menyampaikan kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, maksudnya manusia, maksudnya kula lan panjenengan ini. Semua pasti punya salah, pernah berbuat salah, pernah berbuat khilaf. Dan sebaik-baik yang pernah berbuat salah atau punya khilaf itu mereka yang mau bertaubat. Maka dalam hadis tadi wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sing guru duwe salah, sing murid duwe salah. Wong tua duwe salah, anak punya salah. Pimpinan punya salah, pegawai punya salah. Suami istri saling punya kesalahan. Kalau punya kesalahan, yang terbaik mereka yang mau tobat. Istri punya salah kepada suaminya, ya segera minta maaf, minta keridhaan suaminya. Suami kepada istrinya punya salah, ya bagaimana minta maafnya kepada istri? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan. Terus apa? Kemudian di akhir hadis sebelumnya itu dikatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Di akhir dikatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga termasuk pokok dalam urusan agama itu akhlak. Berakhlak baik. Meskipun pintere kaya apa anake. Mungkin orang sudah menganggap alime kaya apa bocah ki anake kae. Tapi kalau tidak punya adab kepada orang tua, tidak ada nilainya menurut aturan al-Islam ini. Jadi akidah itu pokok. Yang kedua akhlak itu juga termasuk pokok. Nyuwun ngapunten. Sekarang begini saja di masyarakat. Orang dianggap pinter atau anak muda yang dianggap alim, pinter, tapi tidak punya adab, kurang sopan tatkala menyampaikan, berbicara, mengingatkan kepada yang lebih tua. Kira-kira jenengan kalau diingatkan anak muda, ya mungkin anak muda itu lebih pintar, lebih alim, tapi caranya sangat tidak sopan. Kira-kira jenengan berkenan apa mboten? Ditegur anaknya mungkin. Anaknya pintar ngaji, diakoni. Tapi caranya tidak punya adab. Caranya mengingatkan ayahnya atau ibunya itu koyok kancane, mungkin nadanya tinggi, kalimatnya atau bahasanya kurang nyaman. Itu kira-kira orang tua bisa menerima enggak? Tidak akan bisa menerima. Itu saja adat kebiasaan orang-orang pada umumnya. Dan Al-Quran lebih dari itu. Kalau menurut adat saja tidak baik, apalagi menurut Al-Quran. Menurut syariat ini tidak mungkin baik. Ini perlu kita perhatikan di tiga perkara ini. Nah, muslimin rahimakumullah, lah kita kumpul di sini, ya belajar bareng kayak begini ini. Itu hendaknya kita niatkan untuk ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka bertakwa kepada Allah. Mempelajari Quran, mempelajari hadis, supaya paham tentang syariat Allah, mana perintah, mana larangan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, supaya ngerti dalam rangka seperti itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, iso nglakoni
syariatnya Allah ini. Maka ini kesempatan ya, kesempatan yang kayak begini jangan sampai kita rugi. Maksudnya gini loh, kadang orang ngaji, orang datang ngaji kan doirnya kan baik toh, berangkat dari rumah baik kan, pakai peci, pakai baju yang rapi, yang laki pakai wangi-wanginan gitu ya, berangkat. Nah, dohirnya tidak ada orang yang menyangka orang yang seperti itu kok jelek, itu tidak ada. Tapi maaf Pak, Bu, ruginya kalau itu tidak diikuti dengan niatan ikhlas mencari ridha Allah Ta'ala, itu tidak akan mendatangkan pahala, itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Ruginya di situ. Rugi kalau orang berbuat baik tapi tidak niat karena Allah, rugi. Lah kita ini mati, ini yang tanggung jawab kita nanti ada di hadapan Allah. Yang kita bawa ini amalan kita kok. Yang menyebabkan seorang masuk jannah ya amalan kulolan panjenengan ini. Bukan karena pertolongan orang lain, bukan karena amal baiknya orang lain, gitu. Bukan. Tapi amal kulol panjenengan piyambak kita masing-masing ini loh. Lenggah di sini, bismillah, ikhlaskan Allah. Saya ingin paham dinullah al-Islam ini. Kalau sudah paham, saya berusaha akan mengamalkan. Kalau nanti saya berusaha sudah ngerti, bisa mengamalkan, bismillah, niat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam jannah, begitu dan seterusnya. Nah, muslimin rahimakumullah, mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita perbaiki ya, kita introspeksi lagi setiap amal baik, hendaknya kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Beberapa waktu yang lalu sudah kita kaji bersama hadis tentang adab, adab tentang majelis, tentang apa majelis itu? Tempat di mana digunakan untuk berkumpul mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kalau tidak salah ingat sudah diterangkan hadisnya Ibnu Umar, hadis keempat dari akhir bab. Hadis keempat dari akhir bab. Itu hadisnya Ibnu Umar. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, ma min qaumin, tidaklah ada satu kaum, yakumuna min majlisin, yang mereka itu berdiri dari tempat majelis, maksudnya mau bubaran, ngajine wis rampung. La yadhkurunallaha ta'ala fi, yang kaum itu tatkala mau bubaran tadi ternyata tidak banyak digunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Illa, melainkan kaum mereka itu berdiri bubaran an misli dari semisal jifati himarin. Jifa itu bangkai, himarin himar. Wa kana lahum hasratan, wa kana, dan adalah lahum bagi mereka itu hasratan, ada kerugian. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sanad hadisnya sahih. Muslimin rahimakumullah, maksudnya apa? Jadi tatkala ada kumpul-kumpul di majelis, ini disebutkan majelisnya umum, entah majelis duduk dalam artian ngaji atau duduk diskusi hukum-hukum Allah, rembukan, tapi yang dirembuk hukum-hukum Allah berkaitan dengan kemaslahatan umat, ataupun duduk-duduk mungkin kumpul warga, kumpul pertemuan RT, atau kumpul keluarga, gitu, acara keluarga, musyawarah bareng, ya, bertemu dengan sesama keluarga, ngundang sanak famili dan kerabatnya, diundang bareng. Ada sekelompok orang
duduk di majelis. Kalau dia atau mereka mau bubaran, ternyata mereka itu tidak berdoa, kemarin sudah nggih, doa kafaratul majlis, di antaranya doa yang yang sering dibaca oleh Rasulullah itu, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Kemarin hadis yang sudah lalu dan seterusnya, ataupun hadis yang semisal dengan itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa pendek sebelum bubaran dari meninggalkan majelis atau tempat di mana dia berkumpul. Nah, kalau ada orang atau sekelompok orang mau bubaran tapi lupa membaca doa, maka bubarnya tadi itu seperti atau dimisalkan seperti bangkai himar. Artinya kurang baik. Bubarnya kurang baik karena lupa berdoa. Doanya yang paling pendek itu tadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 2 hadis atau 3 hadis sebelum hadis ini. Itu sudah kita baca, sudah kita kaji. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan dan kita pasti mendapati bagaimana dan berapa banyak pertemuan-pertemuan, ya, perkumpulan-perkumpulan, entah musyawarah, entah undangan, entah pertemuan-pertemuan yang lain. Pertemuan sesama teman kerja, mungkin juga ada istilah reuni sesama generasi, sama tahun kelasnya, tahun kelulusan, reuni ini, istilah lainnya kumpul-kumpul, istilah lainnya kumpul kerabat, istilah lainnya arisan kerabat, istilah-istilah yang lainnya, yang di situ ada perkumpulan orang. Kalau mereka bubaran tidak berdoa, maka bubarnya diibaratkan seperti bangkai himar, baunya tidak enak. Dikatakan kana lahu masratan, itu akan mengalami kerugian, rugi. Wallahu a'lam, ada kemungkinan ruginya. Lah, selama dia duduk di situ tadi, jangan-jangan dia ada perkara-perkara yang tidak baik. Sehingga kalau itu tidak baca doa, bisa jadi perkara-perkara yang tidak baik ini tidak terkafaroi, tidak terhapuskan dengan adanya doa tadi. Itu mungkin salah satu kerugiannya. Kan banyak tau nggih, kumpul-kumpul, awal-awal ngomongnya baik, tapi lama-kelamaan akhirnya ngobrol ke pribadi orang lain, akhirnya ngibah sana, ngibah situ. Bubaran mau makprung mulai dewe-dewe. Janjian sesuk ketemu mana ya? Wis, assalamualaikum. Ada yang kurang gitu loh. Kurang doanya. Ini banyak yang terlupakan. Wallahu a'lam. Saya kira cukup untuk hadis yang pertama dalam kesempatan kali ini. Hadis berikutnya, hadis kedua dari bab sebelum akhir ini, di akhir bab. Wa anhu, dan darinya juga Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, ma tidaklah jalasa duduk kaumun suatu kaum majlisan tempat duduk, tempat perkumpulan, lam yadhkurullah ta'ala fi, yang mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, walam yusallu ala nabiyihim fihi, dan mereka tidak membacakan sholawat kepada nabi mereka. Maksudnya tidak baca tahmid kepada Allah, tidak memuji Allah, tidak membuka majelis dengan doa seperti alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru, dan seterusnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh salawat seperti itu. Kalau ada satu majelis tidak diawali, tidak dimulai, tidak dibuka dengan doa majelis, maka menurut hadis ini illa kana alaihim tiratun, kecuali kana adalah alaihim, atas tanggungan mereka, tiratun itu kerugian, ada yang kurang. Fa in sya'an, maka jika Allah menghendaki, adzabahum, Allah akan menyiksa, mengadab mereka. Wa in sya'a, dan jika Allah menghendaki, ghafara lahum, Allah akan memberikan maghfirahnya, ampunannya kepada
kaum tersebut. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut beliau Imam Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada sebagian yang menganggap bahwa membaca doa bertahmid kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah sebelum diawali suatu majelis, ada yang mengatakan wallahu a'lam itu merupakan tanda perkara-perkara yang wajib. Buka itu wajib berarti. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwata illa billah, nahmaduhu wa nasta'in, dan seterusnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan semisalnya. Sebagian ulama mengatakan kalau ada satu perkumpulan tidak diawali dengan doa seperti itu, rugi, dia mengalami kekurangan. Oleh sebab itu sebagian mengatakan wajib kalau begitu. Sebagian ada yang tidak mengatakan wajib, karena itu merupakan bentuk peringatan bahwa kalau tidak dibuka dengan awal yang baik, maka ada kerugian. Kurang lebih sama pengertian dan hadisnya dengan hadis sebelumnya. Hadis terakhir dari bab ini bab tentang adab majelis. Wa anhu, dan darinya juga Ibnu Umar, sanes Ibnu Umar, Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, barang siapa yang qa'ada, maka'adan, duduk di satu tempat duduk, lam yadhkurillaha ta'ala fihi, yang dia tidak mengingat Allah, bisa jadi baca doa dan sholawat atau banyak ingat kepada Allah, kanat, adalah alaihi, atas orang tersebut, minallahi, dari Allah, tiratun, sama kayak tadi nggih, tiratun itu kerugian. Ada yang mengatakan kekurangan. Wa manittoja'a, dan barang siapa itu berbaring, matja'an, pembaringan, la yadhkurullah ta'ala fihi, yang dia tidak mengingat Allah Ta'ala pada saat berbaring tadi. Kanat, adalah alaihi, atas orang tersebut, minallahi, dari Allah, tiratun, kerugian. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Waqad sabaqo qoriban, waqad, dan telah sabaqo, lewat, qoriban, belum lama, lagi lewat, bahasanya gampangannya begitu, baru saja lewat, nah misalnya begitu. Wasarahna, dan kami jelaskan, at-tirata fihi, dan kami menjelaskan ada kata tiroh, yakni kerugian, fihi, padanya. Maksudnya di keterangan yang belum lama kami juga menerangkan bahwa di situ ada keterangan tentang tirotun. Jadi tirotun itu tidak cuma di hadis yang ini, tapi baru lewat di beberapa hadis sebelumnya yang ada penyebutan kata tirotun atau kerugian. Jadi ringkesnya hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya sampai dalam urusan duduk, berbaring, kalau tidak digunakan untuk ingat kepada Allah, duduk sambil baca istighfar, astagfirullah, 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 itu tidak akan jadi baik. Atau mungkin tidak baca istighfar, belajar di komputer, belajar di meja belajar, mengerjakan tugas dari kantor ataupun yang lainnya, mungkin tidak baca Quran secara langsung, mungkin tidak berzikir Allah kepada Allah secara langsung, tapi kalau selesai belajar itu tidak diakhiri dengan baca doa, menurut hadis ini dan yang semisalnya, ini tidak baik. Oh, besok persiapan mau berangkat ke kantor, besok apa yang perlu disiapkan, perlu diselesaikan malam ini, dikerjakan malam ini. Ya, bismillah. Selesai, alhamdulillah, kurang lebih seperti itu ringkesnya. Kalau tidak seperti itu kurang baik Pak amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, adab tentang majelis ini cukup bagi kita untuk membedakan antara kita orang yang mengaku beriman ini dengan orang-orang yang tidak beriman. Cukup membedakan kita
sesama muslim yang mereka mengerti ilmu dan yang belum banyak tahu ilmunya tentang majelis. Wallahu a'lam. Kita beralih, kita pindah ke bab berikutnya. Kalau kitab saya nomor babnya 130. Ya, kalau kitab saya ini, tapi yang jelas babnya sama. Babur ru'ya, bab tentang mimpi. Wama, dan apa-apa yang ia ta'allaqu biha, yang berkaitan dengannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat 23. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan atau kebesarannya. Maksudnya Allah. Dari tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah itu manamukum bil-laili wan-nahar. Tidur kalian, istirahat kalian bil-laili pada waktu malam, wan-nahari dan pada waktu siang. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Jadi tidurnya kula lan panjenengan ngantuke, kesele. Ini kan seharian sudah aktivitas nggih. Malam ini kan umumnya pakai untuk istirahat. Kula lan panjenengan istirahat, tidur itu merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Orang bisa tidur, kita bisa ngantuk, bisa tidur, itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tidur di waktu malam ataupun tidur di waktu siang. Itu tanda. Allah itu menciptakan malam, menciptakan siang. Allah menciptakan tubuh kita ini bisa capek, ngantuk, akhirnya tidur terlelap. Kadang-kadang tidur itu tidak perlu lama. Karena saking capeknya, lenggang mak selir. Makler itu baik setengah jam. Ler loh nih. Kadang-kadang juga makler cuma 15 menit itu serasa nih, Masya Allah. Sudah seger lagi. Karena saking capeknya, gur lenggang mak ler. Entah sing sak ler 10 menit, 15 menit, sak ler 12 tiba sejam. Gampangannya istilahnya sak ler kan itu lagi. Yang saya paham selama ini sak ler ini yang penting bukan lere, bukan lama atau sebentarnya. Yang penting yang saya pahami selama ini, yang saya rasakan sak ler yang penting membuat sak ler piye, yang penting setelah bangun sudah seger lagi. Dan itu beda-beda. Kadang sak leres orang yang lain 10 menit dia sudah merasa senang banget, seger banget. Alhamdulillah, saking keselip mak ngene mak sak liut ini. Padahal cuma 10 menit, dia sudah merasakan kondisinya stamina lagi, sudah fit lagi. Ada sak ler, alhamdulillah sak ler untuk 2 jam. Sak ler 2 jam. Ora sak ler iki angler. Betul lho. Kadang-kadang seperti itu kan, kondisi kita beda-beda. Saking keselnya kok Mbak, kadang yang saya rasakan gitu. Oh, sakler bukan masalah sakler. Sakler pokoknya bangun klek kok terasa seger lagi, siap aktivitas lagi. Menurut yang saya rasakan lagi, saya paham. Oh, apa yang ini guys dikar pakai sakler ya. Bukan karena sebentarnya tidur mak liut gitu itu, Masya Allah. Saya kira panjenengan juga sering merasakan seperti saking kesele jane ra kepengin turu, ngerti iki makler ngoten niku. Niku Masya Allah. Ngono ku seneng segere Masya Allah. Loh, itu tuh tanda Allah itu maha kuasa, Pak, Bu. Enten mboten wong sing mboten saged tidur, mboten saged sare turu. Enten mawon sambatan kok. Pak, kula niki sedina sewengi 2 dina iki ora iso turu. Kula nganti lho, kok iso ora iso turu terus piye? Ya andai kata tidur ora iso les, ora iso, Pak. Tidur kayak ndak tidur gitu loh. Nah, itu akhirnya apa? Yang kamu lakukan? Ya, saya minum CTM biar bisa tidur. Weh. Loh, sampai kayak begitu loh, Pak. Padahal pengen turu. Ora iso turu. Akhirnya apa? Piye carane ben iso turu? Kadang minum CTM tidak cuma 1-2 tablet. Kadang sak gegem ngeten iki. Mbok isine sak gegem iku emplok kabeh. Ini kejadian kayak begitu itu. 10 tablet itu plok kabeh. Akhirnya sedina angler.
Masya Allah. Ada yang semalamnya begadang karena satu pekerjaan, tugas, kewajiban. Jam 2 baru bangun, baru tidur. Sakler, ngerti-ngerti, sak jam turu, ngono seger nih, Masya Allah. Itu. Sampai subuh kadang belum tidur. Setelah sholat subuh, nyaur utang. Balas dendam katanya begitu itu. Turu, baru subuh turu nganti jam 11 awan. Wah, balas dendam ya guys. Pas, podo. Belani, piye carane ben iso turu. Loh, padahal kalau itu direnungi, Masya Allah. Ternyata tidur kita, istirahat kita, meripat kita, penglihatan kita bisa tidur, itu bisa merem, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah. Kulolan panjenengan ra iso turu wae angel. Angel piye carane? Ribut dhewe sampai minum CTM. Sampai tanglet takon-takon, gundah gulana, piye to? Pak, kula ora iso turu rong dina ora wengi ra iso turu ra iso angler, piye carane ben iso turu ya? Mbuh, piye carane mbuh pijet, mbuh priksa, mbuh minum obat sampai segitunya. Masya Allah. Itu loh kekurangannya manusia. Dan itu loh menunjukkan kekuasaan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin rahimakumullah. Jadi segala sesuatu yang kita alami, kita rasakan ini, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iwak niku saged istirahat napa mboten? Iwak iku turune kaya napa, Pak? Cobi, enten sing ngertos napa mboten? Pripun sinten pakare? Ada yang pakar hewan. Kalau boleh tanya, ikan itu tidurnya kayak apa? Mosok yo ngambang iwak, sak ngambang iwak gerak-gerak wong turu kok gerak turu yo meneng no mestine. Nek turu kok motone iwake kok sik melek, turu yo merem no mestine. Ada yang bisa jawab? Pripun? Ada yang ahli biologi, mungkin guru biologi bisa jawab pertanyaannya. Allah itu loh nyiptakan malam dan lah saiki iwak iki turune kaya apa? Ngoten. Ada yang bisa jawab mungkin dari ibu-ibu yang ahli biologi? Boleh? Tidak apa-apa? Tunjukkan. Nah itu kalau tidak ada yang bisa membuktikan, itu loh kelemahan kita dan itu loh kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ikan itu pasti tidur, tapi kita belum tahu caranya tidur kayak apa. Tidak mungkin gitu. Kalau tidak kita pelajari, itu tidak mungkin. Semua hewan pasti tidur, tidak mungkin tidak tidur. Gitu loh. Allah menyatakan ini tidak cuma berlaku untuk manusia kok, makhluknya kok. Gitu. Jangkrik turune kaya apa? Jangkrik ini lho Pak. Semut, nah ini malah ibu nyebutin semut. Coba turune kayak apa tidurnya? Itu kalau kita menganggap mereka itu tidak tidur. Loh kita itu loh ngopo-opo turu, neng pasar ngedoli ya turu. Neng pasar nunggu toko nih tinggal kelekaran. Ya ta? Neng kantor nyekel bolpen ya iso tekluk. Nggih ta mengke? Tenguk-tenguk soalnya dienggo ngaji cepet turu. Nggih ta nggih? Makanya kan sebagian ada yang katakan kowe nek ora iso turu ngaji engko lak iso turu. Ngaji ya engko mesti iso turu kowe engko. Angler. Makler kok ngerti rampung bubar ngajine. Masya Allah kata nih. Sebagian orang ada yang mengatakan begitu Pak. Dia alami dan dia kerja memang tenan. Pengen iso turu, melu ngaji engko lak iso turu. Ngaji ku enak tenan. Obatnya untuk orang pengen bisa tidur. Sebagian lain tidak begitu. Salat kowe kelangan apa-apa, yen lali ndeleh apa-apa, salat tau lak kelingan. Niki saestu niki. Ilmu pengingat katanya salat Allahu Akbar golek kunci. Mau bar tiba ning kasaku ning kantong, walah ning kene to. Ora sida Allahu Akbar ingat Allah tapi Allahu Akbar mak grucek. Oh, lah kunciku ning kene. Insyaallah begitu. Ini fakta kok, Pak. Entah itu gangguan syaitan atau bagaimana, ada yang mengatakan kowe nek kelangan apa-apa salat atau lak ketemu barangmu. Makanya ada yang mengatakan salat atau lak oh ya neng kene lak keling oh ketok neng kono. Ini ada saja gangguan-gangguan kayak gitu.
Masya Allah. Muslimin rahimakumullah. Kalau kita sadari, kita bisa merenungi hidup ini nikmat. Nggak ada yang artinya apa ya, gundah gulana. Tapi gundah gulana apa? Tangan ciptane Allah. Kita renungi, Masya Allah, tanganku iki apik. Iso gerak-gerak ngene iki digawe Allah Ta'ala. Maaf, patah, luka, apalah tambah sedih gitu. Subhanallah, sehat. Lihat tangan kirinya, subhanallah, tangan kanan kirinya sehat walafiat. Masya Allah, ini tidak akan ada ruginya dan tidak akan ada sedihnya. Terus akan menyanjung Allah, bersyukur kepada Allah. Dari apa yang dilihat dari satu pindah ke yang lain, akan dia gunakan untuk pasti beristighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, duit tonggo kok rewel mendoyo. Alhamdulillah, berarti aku diuji tonggoku rewel. Karena rewelnya aku iso tangi wengi keberbeken kok. Akhirnya tangi wengi, alhamdulillah, direnungi loh gini. Nek disyukuri loh. Oh, tengah wengi kok rame wae to omahe ra nek menenge ora enake wong turu ganggu wong istirahat. Nek digoleki kesalahan itu mesti ra enek antenge urip ini. Enek wae kula mbok njenengan mboten saged antrem, ayem, tentrem mboten saged. Nyamuk niku nek digolek-goleki, wah niki terus kathah nyamuk niki. Nggih. Oh, Masya Allah. Enten nyamuk, wah plak-plok ora iso turu aku. Malah beneran ra iso turu, iso tangi wengi, salat, zikir. Yen direnungi, yen disadari lho niki nggih. Nek mboten direnungi, mboten disadari, ndak mungkin sampai ke sana cara berpikirnya. Enaknya apa? Enaknya gedumel ngeluh turu ra iso, wis pindah omah wae, pindah omah ya ngono wis tuku raket listrik plak tek. Itu toh nggih. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Duwe raket nyamuk, alhamdulillah. Loh, plak. Sing ra duwe raket nyamuk tetap bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku ditokoti nyamuk, ora iso turu angler. Iso tangi wengi, alhamdulillah. Hidup akan senang terus. Kalau mau menyadari dan memahami bahwa ini semuanya adalah ada manfaatnya. Tapi kula lan panjenengan banyak gedumel, ya ta nggih? Nggih, termasuk saya juga sama manusia. Pasti ada gedumele, ngeluhe, mesti niku. Sing anake rewel. Ya, sing anake nangis, sing anake njaluk ganti ini, sing anake njaluk ganti itu dan seterusnya. Sing bojone rewel. Gitu. Bojone kula jenengan enten sing mboten rewel ta? Bapak-bapak enten sing mboten rewel ta, Bu? Ibu-ibu sama loh, kita manusia kok. Enggak mungkin ada yang sempurna. Mbok kiai ini kaya apa tetep punya duwe rewel. Mbok jenengan tanggal ki bunyai-bunyai kok Pak Kiai enten rewel napa mboten? Mesti enek. Ra mungkin nek mboten rewel niku. Ya, insyaallah. Wong ahli aja pernah marah gara-gara sifat perbuatan istrinya kok. Fatimah Zahra niku lho. Ini kan garwane ahli to. Ahli ini kan mantune Nabi to. Fatimah Zahra kan putrinya Nabi. Ali itu sempat marah gara-gara Fatimah. Fatimah juga sempat marah gara-gara Ali. Yang Ali, salah satu cerita Ali ini marah sama Fatimah lagi. Ora turu omah, turune ning masjid. Kapok mau kapan kowe? Ayo aku ra mulih. Batine lho nggih, ya men nek jaman sakniki mungkin. Mungkin sing yang perempuan juga sama, alah yo turu aku kapok mau kapan kowe tak konceni omahe ra iso mulih, turu ning masjid. Kalau satu riwayat tadi dikatakan yen Fatimah Zahra sing nesu tidak diceritakan. Nah, nek Fatimah Zahra sempat marah, tapi ya tidur di rumah, tidak kemana-mana. Wallahu a'lam. Ki sahabat di zamannya Nabi. Ya tetep enek sing rewel, menungso kok ora enek sing rewel lah, ajaib lah. Sempurna, padahal manusia tidak ada yang sempurna lah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, Pak, Bu. Semuanya ini yang ada di sekitar kita ini, semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang masuk ke hadis pertama, bab tentang mimpi. Kaitannya mimpi dengan ayat ini apa? Orang itu bisa mimpi kalau sudah tidur, tangge. Apa nek mimpi nek tidure wengi tok mboten? Awan kadang-kadang ya nek enggak ada turu mesti mimpi, mbuh awan mbuh wengi. Lah ini kaitannya mimpi itu ada yang baik, ada yang tidak baik, gitu loh. Tandanya mimpi baik itu akan didapati dan dialami oleh orang-orang yang baik saja. Wong elek kok mimpi ning apik-apik ora mungkin, gitu loh.
Mimpine sing elek-elek sing medeni ngoten niku, serem-serem ngoten niku. Nah, itu nyambungnya ke sana. Hadis pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dadi mengko pun bubaran ngaji, nggih. Menit istrine rewel, bojone rewel, ampun ditukani. Wah, ini berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Oh, Dek, Bu, Mah, Mi, sampeyan aja rewel. Nek rewel berarti tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ngaten mawon, digojeki ngaten mawon. Nek sampeyan gak rewel, ya padha wae, gak rewel ya tetep tanda kebesaran Allah Ta'ala. Rewel ya tanda kebesaran Allah Ta'ala, ora rewel ya tanda kebesaran Allah Ta'ala, digojeki ngono mawon. Ngaten lho, engko diwalik, Pak, sampeyan ya tanda-tanda kebesaran Allah. Oh, buktine saiki ya nesu. Gondok to, ora mulih to, turun ning masjid. Nah, kaya wali malah. Masya Allah. Ngaten mawon. Nanti kalau sudah bubaran dipraktekke nggih. Qala, dia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Ini penting. Lam yabqa minan nubuwati, lam tidaklah yabqa tersisa minan nubuwati dari kenabian, illa kecuali al-mubasyiratu, kecuali al-mubasyirat. Al-mubasyirat itu dikatakan, qalu, sahabat bertanya, wa mal mubasyiratu, apa maksudnya al-mubasyiratu ya Rasulullah? Tidaklah tersisa dari kenabian kecuali al-mubasyirat. Sahabat tanya, apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ar-ru'ya as-salihatu. Al-mubasyirat, berita yang gembira itu maksudnya ar-ru'ya salihah, mimpi yang soleh. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Singkatnya, hadis ini menerangkan kenabian atau zaman kenabian itu sudah habis, sudah selesai, sudah tidak ada. Berakhirnya kenabian atau masa kenabian itu bersamaan dengan wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah tidak ada lagi nabi setelah beliau. Berarti masa kenabian sudah selesai, wahyu itu sudah berhenti, itu loh. Tidak mungkin ada lagi. Maksudnya begitu. Lam yabqa minan nubuwati illa mubasyirat. Tetapi meskipun zaman periode nubuah atau kenabian yang langsung datang dari Allah itu sudah berhenti, itu nggih, masih ada sisa-sisanya, gitu loh. Sisa dari sepersekian kenabian. Kalau di hadis sesudahnya nanti 46 bagian dari kenabian itu seenek masih ada yang wujudnya atau istilahnya al-mubasyirat atau mimpi yang soleh. Maksudnya mimpi yang soleh, mimpi ini bisa menjadi isyarat, bisa menjadi peringatan atau motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Nek gur diceritake nang sak kabeh wong ya, tidak semua akan bisa memahami. Karepe ngono ben ngopo to? Nek wis ngono terus ngopo? Ngono lho. Ini yang tidak paham. Maka di lafal yang lain dikatakan ru'yah sholihah, mimpi yang baik itu merupakan 46 bagian dari kenabian. Nabi itu tatkala berdakwah berapa lama toh? Kurang lebih 23 tahun toh nggih. Nggih. Wahyu pertama selama 23 tahun kan kurang lebih 6 bulan itu wahyunya dalam bentuk mimpi. Yang dialami Nabi itu loh. 6 bulan pertama dari 23 tahun selama beliau dalam masa nubuah itu, yang dialami beliau pertama itu mimpi. Mimpinya itu selama kurang lebih 6 bulan. Mimpi terus. Entah maaf ya, saya ralat, 6 bulan wahyu yang pertama kali itu dalam wujud mimpi. Tidak langsung turun. Iqra itu enggak. Tapi wallahu alam, ini yang saya baca, yang saya dapati, wujudnya mimpi, lewat mimpi. Kalau 23 itu masa kenabian, berarti kurang lebih 1/46-nya kenabian.
Nah itu tinggal dihitung bulannya toh. 23 itu berapa bulan? Terus dibagi 6. Gitu loh. Jadi 23 tahun itu dibagi 46. Artinya 1/46 bagian dari kenabian. Itu wallahu alam secara hitung-hitungan matematisnya. Kembali kepada hadis yang pertama tadi. Jadi secara jelasnya hadis yang pertama ini ada kemungkinan bahwa mimpinya orang yang soleh itu memang dan pasti terjadi. Kadang-kadang orang-orang yang betul-betul soleh, hatinya bersih, tidak banyak maksiatnya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini wali-wali Allah, orang-orang yang alim, yang jaga hati, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpinya itu ru'ya sodik, mimpi yang benar, kenyataan maksudnya akan terjadi. Maka banyak ulama-ulama zaman dahulu mimpi muridnya, kadang mimpi gurunya. Memang ditanya, kok jenengan bajunya kok ada sing ngelembreh nih kalau. Oh, jenengan punya maksiat apa? Kok sampai saya lihat jenengan di mimpi saya kok jenengan kayak begini toh. Kok kurang baik toh. Itu sampai di riwayat yang lain dikatakan Umar bin Khattab kalau tidak salah itu. Mimpi Umar bin Khattab itu bajunya itu sampai ngelembreh. Ditakwilkan oleh Rasulullah itu saking banyaknya ibadah dan saking takwanya Umar sampai apa? Sampai bajunya turah-turah nek dienggo nutup auratnya, dienggo nutup badannya. Sebagian yang lain dilihat, kok bajumu gur sak dodo to dadi auratmu ketok. Kowe duwe salah apa? Kowe duwe maksiat apa? Nggo nutup auratmu wae ra cukup. Kowe duwe salahmu oke iki mesti. Ada diceritakan dalam suatu riwayat seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimakumullah, kalau yang bermimpi ini orang yang soleh, orang yang baik dan benar-benar beriman dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita koreksi. Kalau mimpinya itu terkait dengan kita dikabari, "Leh, kowe kok aku mimpi kowe kok ngene-ngene to, kok ora apik ngono to, Le." Nah, siapa dulu yang ngomong? Kalau yang ngomong orang baik-baik, ya, bertakwa kepada Allah, berarti kita perlu koreksi. Aku ngelakoni apa ya? Sing sembunyi-sembunyi. Kemaksiat apa ya sing tak delikke iki. Nah, kita koreksi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang punya kesempatan untuk mendapatkan al-mubasysyirat, petunjuk dari Allah dalam wujud mimpi, yang mimpi itu kemungkinan besar terjadi dan akan terwujud dalam bentuk yang nyata, itu hanya orang-orang yang soleh. Nyuwun ngapunten di zaman sekarang. Abot lho Pak niki zaman sekarang ini, zaman fitnah nih. Numpak motor nyawang sing ngarep, ngerti-ngerti mbalap napa nyalip mandek ning ngarepe awak dhewe ora klamben. Klek, mungkin ya ora udo blejet. Mungkin yo you can sinan. Duh. Piye iki? Nundukkan pandangan. Ding tiba wis ijo. Repot to nggih. Merem merpet kok. Ya wis ora merpet noleh kerono. Noleh kono gambar ora klamben juga. Entah gambar iklan, posting, wis noleh rada miring ngiri. Ah tibake kono ya celana cekal. Repot to nggih. Ngiwa salah, ngarep salah, ndur salah, ngiri salah. Itulah. Zaman fitnah ngaten niku lho, Pak. Masyaallah. Lah piye meh dadi wong apik? Abot dadi wong apik. Tapi keistimewaan jadi orang soleh itu kayak gitu. Kalau mimpinya kemungkinan besar akan menjadi fakta. Entah dia mimpi tentang dirinya sendiri, entah dia mimpi tentang orang lain, gitu. Kadang-kadang kita ini menimpi, duwe koncone sak pondok apik-apik, koncone sak jamaah apik-apik. Kok awak dhewe neng mburi dhewe sampai ngomong, aku coba tinggal entenono. Kadang-kadang kita mimpi seperti itu. Yang kita panggil itu wong-wong sing apik, kok wis tekan ngarep mbok aku entenono. Kadang-kadang kita perlu, aku kok ketinggalan karo kanca-kancaku ning ngarep, kanca-kanca iki wong apik-apik kabeh. Kok aku ning mburi iki piye? Nah, kira-kira seperti itu. Artinya itu menjadikan kita untuk koreksi, aku ngopo ya? Kok aku ketinggalan karo kanca-kancaku padahal mereka wis ning ngarep, kok aku ning mburi dhewe. Bisa jadi kita kebaikannya kurang, ngoten lho. Ini koreksi bagi kita. Kalau kita merasa baik-baik, jarang berusaha menjaga dari kesalahan dan kemaksiatan, kok kita mimpi, lah koncoku tekan ado kok aku sik tekan kene.
Kok malah aku entenono, mbok aku ajan, mbok aku gandengan, mbok aku sereten, mbok piye? Loh, padahal yang kita panggil itu orang baik-baik. Loh, padahal awak dewe kita ini juga berusaha untuk tidak maksiat. Kita koreksi. Aku kurangi opo yo? Opo aku kurang ikhlas yang ngelakoni amal ini? Opo aku kurang sungguh-sungguh? Kurang nyah, kurang ndang ceket-ceket diajak kebecikan toh. Kok aku sik kalah adoh karo kancaku, kok aku ketinggalan? Ini kita perlu koreksi. Gitu. Tapi kalau kita mimpi kok sing disawang wong sing elek-elek, hati-hati. Wallahu alam, ojo-ojo awak dhewe iki nglakoni maksiat. Ojo-ojo awak dhewe nek nglakoni apik tapi tidak ikhlas. Kok sing dimimpikan, diperlihatkan di tidur kita kok hal-hal yang tidak baik. Nah, kita perlu koreksi kayak gini ini. Kita perlu mawas diri. Apa yang sudah kita lakukan? Kok mimpi kita tidak baik? Kok mimpi kita menyedihkan? Kok mimpi kita menyeramkan? Kok kita diperlihatkan kepada orang-orang di sekeliling kita? Kok aku ketemu wong-wong ini toh iki? Aku ngelakoni elek apa iki? Gitu loh. Begitu dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, dalam konteks hadis ini, dalam pembicaraan hadis ini, mimpi itu bermakna mimpi yang benar sebagai bentuk komunikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ibnu Hajar. Jadi mimpi kita itu kalau kita berusaha jadi orang baik-baik, kalau diperlihatkan dengan mimpi yang baik, misalnya gitu, itu bentuk komunikasi Allah kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bentuk kita diingatkan oleh Allah. Kowe kok sik ketinggalan karo kanca kancamu sing apik-apik. Kuwi sing banter neh. Kurang berarti nglakoni apikmu. Kalau dipertunjukkan yang tidak baik-baik, kok kowe ditunjukkan oh berarti kowe duwe salah iki. Bertaubatlah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, menurut Ibnu Hajar seperti itu. Muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Hajar lagi, beliau menekankan dan menegaskan lagi, ru'yah salihah, ya, karena memang wahyu itu sudah tidak ada lagi, petunjuk secara langsung di alam wujud wahyu kan sudah tidak ada karena Nabi sudah wafat. Maka menurut beliau sebagai penegasan, ru'yah salihah ini dianggap sebagai sisa-sisa cahaya kenabian yang Allah berikan hanya kepada orang-orang beriman. Sisa-sisa dari kenabian. Tapi Allah khususkan kepada orang yang hatinya benar-benar jernih, bersih. Akan diberi ru'yah salihah, ru'yah yang baik. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Sebagian, adapun Imam An-Nawawi mengatakan ini sepersekian bagian dari kenabian yang menjadi petunjuk atau kabar gembira. Ketemu wong sing mimpi kok ditemokke habaib, ditemokke wong sing apik-apik, ditemokke wong saleh-saleh, alhamdulillah. Kita diberitahu oleh Allah. Mudah-mudahan itu kabar gembira, kita jadi orang baik dan dalam kelompok orang yang baik. Nah, ini maksudnya mimpi-mimpi kayak begitu. Kalau mau belajar ngaji ngerti, oh mimpi kok enek takwile to. Oh mimpi ki enek isyarate to. Oh mimpi ki petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala to, sisa-sisa cahaya dari kenabian to. Oh mimpi itu bentuk komunikasi Allah kepada kita to. Begitu dan seterusnya. Ini untungnya kalau baca Quran, baca hadis, ngaji hadis. Wallahu a'lam. Imam Nawawi juga membagi beberapa jenis mimpi. Ada mimpi itu yang datang dari Allah. Yang dimaksud ada ru'yah salihah, membawa kebenaran, kabar baik atau petunjuk. Yang kedua, mimpi dari syaitan. Mimpi-mimpi yang menyedihkan, mimpi-mimpi yang mengkhawatirkan, mimpi-mimpi yang menyeramkan. Mungkin waktu tidurnya belum berdoa, mungkin waktu tidurnya kurang atau tidak wudu, atau waktu tidurnya yang terakhir kali dibaca atau didengarkan bukan hal-hal yang baik. Akhirnya mimpinya tidak baik. Kan kadang terbawa ke dalam alam di bawah sadar toh. Sing ditonton sak durungi mimpi film sing menyeramkan, hantu-hantu. Akhirnya terbawa dalam mimpi, kuweden. Gitu. Tapi kalau yang terakhir kali dia sebelum mimpi belajar Quran, belajar hadis, yang dibahas maslahat umat, yang dibahas masalah dakwah, fikih dan seterusnya yang baik-baik, itu akan terbawa ke dalam alam bawah sadar. Jadi nyaman, enak nek mimpi
secara teoritis itu jadi mimpi yang baik. Begitu wallahu alam. Yang terakhir, menurut Imam An-Nawawi, ada kalanya mimpi itu dari halusinasi kita sendiri. Itu loh. Hasil dari aktivitas pikiran. Ya itu tadi. Nih, pikiran sing sak durunge turu kok gunda gulana. Tidurnya ndak akan nyenyak, gampangannya dari ilmu kesehatan ndak akan nyenyak itu pasti. Gitu loh. Nanti boleh konsultasi dengan Pak Dokter atau diskusi dengan Pak Dokter, terutama Pak Dokter yang dalam urusan yang seperti ini. Apa betul toh Pak Dokter? Kalau tidur, sebelum tidur itu kepikiran, entah kepikiran kerjaan, entah lagi cekcok sama suami atau istrinya, entah meredam nyimpan masalah karo anak ibu gawean itu bingung dewe. Itu kira-kira nanti ada efeknya enggak terhadap kondisi fisik kita selama. Makanya wallahu alam apa ada kaitannya. Kadang-kadang kita tidur tapi setelah tidur badan kesel semua. Pikiran tidak tenang, tidak kesel kabeh. Kaya ora turu. Apa seperti itu nyambungnya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk malam hari ini saya coba sekian nggih. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.